Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya, amin. Perkenalkan, nama saya Safa Amistiani Rum, nomor induk mahasiswa 20613131015 dari kelas 2A, program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Arab dan Bahasa di Universitas UIN Raden Masaid Surakarta, mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Profesor Dr. Toto Soeharto, SAG, MAG. Baiklah, jurnal yang akan saya review berjudul Perkembangan Paradigma Epistemologi dalam Filsafat Islam. Nama Jurnal Kaca, jurusan Usuluddin, Stay Al-Fitrah, volume dan halaman, volume 8, halaman 44-58. Tahun terbit 2 Agustus 2018, penulis Budi Badruzzaman, reviewer Safa Amistiani Rum, tanggal 3 Juni 2021. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan proses bagaimana berkembangnya paradigma epistemologi dilihat dari metode pencapaian pengetahuan para filosof Yunani dan Romawi kuno, serta epistemologi berdasarkan pendapat para filosof Muslim. Subjek penelitian yaitu para filosof Yunani dan Romawi kuno, diantaranya yaitu Heraklitos, Parmenides, Aristoteles, Plato, Plotinus, serta para filosof Muslim yaitu Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Rus. Metode penelitian yaitu metode kepustakaan filsafat, yaitu analisa data induktif untuk merumuskan konstruktif teoritik. Baiklah, menuju ke hasil penelitian. Yang pertama, epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat ilmu yang dimana dalamnya membahas mengenai teori-teori yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu epistemologi sendiri terdapat suatu pokok pembahasan berupa sumber ilmu pengetahuan serta kebenaran ilmu pengetahuan. Filosof Muslim berpendapat bahwa alat epistemologi yang dimiliki oleh manusia untuk mencapai pengetahuan yaitu indera, akal, dan hati. Baiklah, menuju ke topik pembahasan yang kedua yaitu metode pencapaian pengetahuan. Yang pertama yaitu metode observasi atau disebut bayani, yaitu metode yang menggunakan indera. Metode ini juga dikenal dengan epistemologi barat. Yang kedua, metode deduktif atau demonstratif, disebut juga dengan buyuni, yaitu metode dengan menggunakan akal. Ketiga, metode intuitif atau irfani, yaitu metode dengan menggunakan hati. Baiklah, menuju ke topik filosof Yunani dan Romawi. Yang pertama, terdapat Heraklitos, berpendapat bahwa kebenaran pengetahuan selalu berubah. Yang kedua, Parmenides, berpendapat bahwa semua yang berasal dari indera tidak bisa disebut pengetahuan, karena pengetahuan itu berdasarkan konsep-konsep. Yang ketiga, Plato, berpendapat bahwa tidak percaya kebenaran pengetahuan melalui indera. Yang keempat, Aristoteles, berpendapat bahwa pengetahuan melalui pengamatan indera itu berubah-ubah. Yang kelima, Plotinus, berpendapat bahwa memadukan ajaran dari Plato serta Aristoteles. Menuju ke filosof Muslim. Yang pertama, Ibnu Sina, tokoh pertama corak filsafat Islam yang menerapkan gabungan epistemologi dari filosof Aristotelian dan Neoplatonis. Ibnu Sina berpendapat bahwa dengan teorinya al-ruh al-muqaddas, ruh yang disucikan, beliau berpendapat bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui akal. Yang kedua, Al-Kindi berpendapat ada 3 macam pengetahuan manusia. Yang pertama, pengetahuan indrawi, yaitu pengetahuan diperoleh langsung saat mengamati objek, memiliki sifat berubah-ubah. Yang kedua, pengetahuan rasional, yaitu pengetahuan diperoleh melalui akal, bersifat imaterial. Yang ketiga, pengetahuan intuisi, yaitu pengetahuan diperoleh langsung dari pancaran nur ilahi. Pengetahuan ini hanya diperoleh oleh orang yang suci dan dekat dengan Allah. Yang ketiga, Al-Farabi berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui daya indera, menghayal dan berpikir. Yang keempat, Ibnu Rus berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui indera dan rasio, terkenal sebagai komentator Aristoteles. Adapun kekuatan penelitian, yang pertama, penulis menyajikan jurnal hasil penelitiannya dengan sistematis. Yang kedua, pendapat para filosof disajikan dengan ringkas namun langsung menuju pada intinya. Yang ketiga, tema yang dipilih menarik untuk dipelajari. Lalu menuju ke kelemahan penelitian. Masih terdapat istilah-istilah asing yang belum diberi penjelas, maka akan sulit dipahami maknanya terutama bagi orang awam untuk paham ketika hendak mempelajarinya.
Jadi kesimpulan dari hasil penelitian saya di atas yaitu pertama, epistemologi merupakan filsafat ilmu yang mencari seluk-beluk pengetahuan. Kedua, pemikiran tiga filsuf Plato, Aristoteles, dan Plotinus merupakan representasi pola pemikiran filsafat yang berkembang secara menyeluruh di dunia Islam dalam bingkai ajaran Islam. Sekian hasil review saya atas jurnal Perkembangan Paradigma Epistemologi dalam Filsafat Islam. Semoga dapat bermanfaat dan apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.